Ya, zuhud ini seperti ininya, bukan mengharamkan yang halal, artinya tidak anti ya terhadap yang memang Allah halalkan. Ya, tidak anti terhadap apa yang Allah halalkan, tidak mengharamkan apa yang Allah halalkan, tapi ini zuhud itu apa yang ada di tangan Allah, apa yang ada di tangan Allah itu lebih baik daripada yang ada pada tangannya, artinya yang ada di dunia ini. Ya, zuhud itu berarti demikian, berartinya bahwa akhirat gitulah, pokoknya yang jauh lebih baik daripada yang ada di dunia ini. Ya, zuhud itu bukan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, akan tetapi berprinsip gitu ya, apa yang ada di tangan Allah itu lebih baik daripada yang ada pada dirinya atau apa yang ada di dunia ini. Nah, contoh zuhud itu yang seperti ininya diantaranya waktu Rasulullah SAW sudah tiba itu sudah hampir tiba waktu kewafatannya. Rasulullah SAW itu diberi pilihan oleh Allah, yang kemudian kan beliau sudah memilih dan beliau menyampaikan hal ini kepada para sahabat. Beliau menyampaikannya dengan menerangkan seperti ini. Allah memberi pilihan kepada seorang hamba, yaitu pilihannya apa yang ada antara dunia dan apa yang ada di sisinya. Ya, Allah memberi pilihan kepada seorang hamba, pilihannya adalah itu antara apa yang dunia, antara dunia dan apa yang ada di sisi Allah, dan hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah. Dan mendengar Rasulullah menyampaikan demikian, bagi para sahabat yang memang mereka zuhud semuanya, bagi para sahabat saat itu kan tidak ada apa gitunya aneh atau apa gitu ya. Ya, apa anehnya kalau seorang hamba diberi pilihan antara dunia dan apa yang ada di sisi Allah, kemudian hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah. Para sahabat juga demikian, makanya bagi mereka ya tidak aneh, mungkin bagi semua orang juga sama. Tapi ternyata kan Rasulullah menyampaikan demikian itu maksudnya bahwa dirinya sudah diberi penawaran oleh Allah. Penawarannya berarti apa, masih mau hidup di dunia dengan ya di dunia keduniaan, berarti masih terlibat dengan keduniaan, dengan dunia dan keduniaan. Kalau masih mau hidup di dunia, ya itulah yang ada di dunia. Atau apa yang ada di sisi Allah. Setelah Rasulullah meninggal dapat apa? Nah, itulah yang ada di tangan di sisi Allah. Ya pasti lebih memilih apa yang ada di sisi Allah. Nah, untuk semua orang juga sama sebetulnya, mending hidup di dunia atau apa yang ada di sisi Allah. Disebutnya apa yang ada di sisi Allah, apa yang ada di tangan Allah, pasti lebih memilih apa yang ada di sisi Allah. Jangankan untuk seorang nabi dan jangankan untuk seorang Rasulullah. Ini di dalam kitab Riqaqnya yang belum terlalu lama juga nih ya, yaitu babnya kan orang yang mencintai kematian. Ya, orang yang mencintai kematian itu judulnya. Orang bukan kematian sih, orang yang mencintai pertemuan dengan Allah. Di mana kata pertemuan dengan Allah ini sering diartikan meninggal. Nah, Rasulullah menyabdakan demikian. Aisyah bertanya, seolah-olah apa ada gitu orang yang mencintai kematian? Semua orang takut dengan kematian. Ternyata yang dimaksud oleh Rasulullah SAW itu mencintai pertemuan dengan Allah itu adalah mencintai, menyukai, sangat menginginkan apa yang dijanjikan Allah setelah meninggal, yaitu kan keridhaan dan kemuliaan itu yang akan didapat oleh orang yang soleh setelah meninggal.
Kalau bagi Rasulullah SAW yang sudah dipastikan dapat keridhaan, dapat dirahmati, kemuliaan dan sebagainya lah yang baik-baik dari Allah, oleh Allah diberi pilihan antara dunia dan yang demikiannya, kemuliaan, keridhaan, rahmat dan sebagainya. Saya kira kan Rasulullah langsung nyantok tanpa pikir panjang, saya memilih apa yang ada di sisi Allah. Ta'ata zuhud itu yang demikian. Ya, zuhud itu yang demikian, ya, artinya harus ya buat apa gitu kan, buat apa dunia, karena kan fana, dunia itu sifatnya fana. Dan bukan hanya fana, hanya sering juga nih beberapa kali itu kan saya sampaikan karakter lah, itu karakter dari dunia, kehidupan dunia, keduniaan lah sebutannya. Itu kan waktunya fana, artinya waktunya sebentar, kemudian jumlahnya sedikit, karena dunianya juga sangat kecil, berarti ya sedikitlah jumlahnya yang segala yang ada di dunia ini, juga kadarnya rendah. Itunya zuhud terhadap dunia nih. Nah, meyakini artinya yakin, saya kira juga kalau sampai yakin semuanya juga yakin bahwa dunia ini fana. Tapi masalahnya bisa konsisten gak untuk tidak lalai, tidak tertipu, tidak tertarik lah itunya, tidak tertarik, tidak tertipu oleh kehidupan dunia. Nah, orang yang tertipu oleh kehidupan dunia itu, ya ini akibat mereka ini lalai bahwa dunia ini fana, dunia ini sebentar, dunia ini sedikit, ya, dunia ini rendah kadarnya. Kalau yang lalai, ya tergoda lah, tertipu lah oleh kehidupan dunia. Nah, mestinya seperti ini ya, ini di dalam kitab ini kemarin kan, zuhud dari terhadap kehidupan dunia dan berpaling, wal i'radu an ghururiha, dan berpaling, menghindari, menyelamatkan diri dari tipuannya. Kemarin kan di surat Ali Imran 185 hanya sudah jelas, wamal hayatud dunya ila mataul ghurur, ya, dan tidaklah kehidupan dunia ini, ya, bukanlah kehidupan dunia ini kecuali, ya, melainkan kesenangan yang menipu. Nah, kalau sudah demikian artinya zuhud terhadap kehidupan dunia, kemudian berhati-hati gitu, sehingga dirinya itu tidak tertipu oleh kehidupan dunia, wal iqbalu alal akhirah. Nah, maka sudah fokuslah ke urusan akhirat, dalam arti fokuslah meraih apa yang ada di sisi Allah. Ya, karena yang disebut dengan apa yang di sisi Allah itu kan bukan hanya surga kan, bukan hanya surga yang disebut dengan Rasulullah kan diberi pilihan tadinya dunia atau yang ada di sisi Allah. Rasulullah SAW memilih, aku memilih, atau hamba tersebutnya katanya beliau lahnya, aku memilih apa yang ada di sisi Allah. Ya, ternyata kan di dalam hadis yang tadi, seseorang yang mencintai pertemuan dengan Allah, seseorang yang mencintai kematian. Mana ada sebetulnya semua orang mendengar kata mati itu takut. Bukan matinya, tapi sangat menginginkan, sangat menyukai dan mencintai apa yang akan didapat setelah meninggal. Nah, itulah apa yang ada di sisi Allah. Ya, dimulai katakanlahnya berdasarkan hadis tadi, dimulai sejak meninggalkan dunia. Kalau meninggalkan dunia itu berarti kan masuk alam kubur. Nah, di alam kubur sudah diberi berarti apa yang ada sebutannya, apa yang ada di sisi Allah tersebut. Keridhaan tadi kayak itunya di dalam hadis itu kan, keridhaan, kemuliaan, rahmat dari Allah. Nah, sekarang yang berikutnya nih ya, di dalam sebuah hadis ini riwayat siapa nih? Alah, tidak disebutkan nih. Kunu abna al-akhirati wala takunu abna ad-dunya. Jadilah, namanya di sini
anak-anak akhirat dan jangan menjadi anak-anak dunia. Nah, maknanya saya kiranya ini jadi seperti yang barusan sih ya. Jadilah anak-anak akhirat, manusia akhirat, budak akhirat. Jangan menjadi budak dunia. Jelaslahnya sekarang kita bisa memahami di redaksi yang seperti ini. Jadilah kalian itu manusia akhirat. Jangan menjadi manusia dunia. Yang manusia dunia itu artinya yang ya keduniaan lah, sebetulnya keduniaan saja berarti seluruhnya, segalanya untuk dunia dan keduniaan. Nah, kalau yang jadilah manusia akhirat, maknanya akan manusia yang menginginkan, memimpikan, menginginkan dan berusaha, berjuang bahkan sebutannya. Karena disebut mujahidnya, mujahid itu artinya orang yang berjuang, pejuang, mujahid. Orang yang itunya memimpikan, mengharapkan dan memperjuangkan surga. Karena itulah gitunya yang diinginkan, ya, menjadi budak akhirat. Nah, jika oleh Allah itu fa in rafa Allahu qadrahu wa khallasahu anis sawi wa khassasahu bi takhallusi lil maula fatilkal ghayatul qaswa. Nah, ini nih ya. Ini luar biasa nih penjelasannya nih ya. Jika Allah meninggikan, jika Allah mengangkat, jika Allah meninggikan derajatnya, dan Allah ini sering dikatakan jadi manusia yang lain daripada yang lain, beda dengan keumuman. Wa khallasahu anis sawiyyi, Allah memisahkan, Allah membedakan dari asawi itu keumuman lah gitunya. Allah memisahkan, Allah membedakan dari keumuman. Wa khassasahu, dan Allah mengkhususkan bitakhallusi lil maula, ya Allah mengkhususkan itunya, mengkhususkan dari khusus dari umum ya. Allah begitulah jadinya, Allah memisahkan, Allah membedakan, Allah mengkhususkan dari keumuman manusia. Fatil kal ghayatul qaswa, nah maka itu adalah tujuan atau capaian tertinggi, pencapaian tertinggi, pencapaian terhebat seorang manusia itu. Nah, ini adalah dikhususkan, dipisahkan, dikeluarkan, dibedakan, diistimewakan dari keumuman manusia. Dan yang istimewa seperti ini yaitu adalah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Meskipun kan jumlah orang yang bisa gitunya, jumlah orang yang bisa masuk surga tanpa hisab oleh Allah tidak dibatasi. Berarti Allah memberi hak yang sama kepada semua manusia untuk ya silahkan raih. Jadilah itu manusia yang istimewa masuk surganya tanpa hisab. Tapi dari indikasi angka yang disebut oleh Rasulullah SAW tidak banyak. Biar bagaimanapun nggak akan banyak orang yang mampu meraihnya. 70.000 kan ya, bab terbaru bahkannya di dalam kitab Buriqah ini kan masih tentang ini yang masuk surga tanpa hisab. Akan ada 70.000 orang dari umatku yang masuk surga tanpa hisab. Dari 70.000 orang itu setiap 1.000-nya kan membawa bersama 70.000 orang. Berapa kan? Kalau itu muncul angka kan 4.970.000 orang. Emang banyak gitu 4.905 juta itulah. Emang 5 juta banyak? Sangat sedikit dibanding dengan manusia seluruhnya ada berapa, atau umat Rasulullah SAW hari ini saja kan jumlah orang yang hidup di dunia ini miliaran orang.
Meskipun kan ditambah 3 cidukan tangan Allah, artinya Allah sendiri tidak membatasi. Ya, Allah tidak membatasi berapa orang gitunya yang bisa gitu, yang Allah tidak membatasi jumlah orang yang masuk surga tanpa hisab, tapi dari angka yang disebut itu mengindikasikan ya sedikit, namanya juga orang-orang istimewa. Nah, apabila oleh Allah itu dibedakan dari yang lain, diberi keutamaan, diistimewakan dari keumuman manusia, fatil kal ghayatul qaswa, nah itulah pencapaian tertinggi itu seorang manusia. Ini pencapaian paling hebatnya, pencapaian paling tinggi seorang manusia itu adalah tata jadi juara akhirat teh ulah jadi juara dunia. Jadi juara dunia, juara dunia masa etik itu lila, nanti berganti lagi, muncul lagi juara baru, mending jadi juara akhirat yang ini, yaitu yang ghayatul qaswate, itulah pencapaian tertinggi akhir, itu terhebat dari manusia itu adalah masuk surga tanpa hisab. Nah, kemudian ini masih judulnya karena panjang nih judulnya kayak bahasan gitu. Apa sih gitu kan yang apa gitu, bagaimana yang dimaksud dengan menafakuri, mendalami, menafakuri artinya kan mengkaji dengan benar gitu ya, bukan hanya sekedar sekilas selintas. Ya, mengkaji, mendalami dengan benar gitu ya, apa itu yang dimaksud dengan dunia itu fana. Nah, sekarang berikutnya menafakuri tentang ahwalul akhirah, yaitu ahwalul akhirah itulah kengerian, kedahsyatan dan kengerian akhirat. Ini juga sama kan, ini termasuk perkara yang wajib diyakini. Dan setelah yakin tidak boleh lalai, berarti jangan lalai. Karena kalau lalai tetap seperti ini kan sebetulnya masalahnya satu, dunia akhirat. Kalau orang lalai dari urusan akhirat, ya tertariklah oleh dunia dan keduniaan. Kalau orang yang lebih besar atau fokusnya ke urusan keduniaan, lupalah itu, lalailah akan urusan akhirat. Nah, di mana ini yang harus didalami, ya dipahami bahwa akhirat itu mengerikan, gitunya. Akhirat itu mengerikan. Akhirat itu maha dahsyat bagi manusianya sebagai makhluk yang lemah, makhluk yang lemah, kemudian makhluk yang super, sebenarnya kecil secara fisik, iya, kemampuannya juga sangat lemah, sedikit, sangat terbatas, harus menghadapi akhirat yang entah seperti apa ngerinya, dahsyatnya. Di antaranya kan di dalam hadis yang Rasulullah SAW yang menerangkan tentang seperti apa mahsyar. Allah akan mengumpulkan seluruh manusia sejak manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir diciptakan oleh Allah di satu tempat yang berupa dataran yang sangat luas. Ya, matahari didekatkan, di mahsyar itu kan matahari didekatkan hanya berjarak 1 mil. Dan Rasulullah menyebutnya kedukaannya, kepedihan, rasa sakit yang ada di mahsyar itu di luar kemampuan manusia memikulnya. Jadi kedukaan, kepedihan, kengerian, rasa sakit di mahsyar itu sudah di luar kemampuan manusia untuk menahannya. Ini yang harus, ini kan tentang menafakuri, ya menafakuri itu urusan akhirat itu, ya itulah
kedahsyatan dan kengeriannya itu baru di mahsyar. Ya, itu baru di mahsyar gitunya, ya belum yang sesungguhnya itu kengerian paling ngeri, entah seperti apalah, neraka tentunya. Yang paling mengerikan, yang paling dahsyat itu adalah puncaknya di neraka. Ini seperti yang Allah cantumkannya, Allah terangkan di surat Al-Hajj ayat 2. Nah, kita baca Al-Hajj ayat 2. Nah, di sinilah dimulainya akhirat, itu dari sini mulainya. Yaitu jangankan setelah betul-betul pindah ke alam akhirat. Nah, tentang akhirat itu ya dimulai dari sini, surat Al-Hajj ayat 2. Surat Al-Hajj surat ke-22. Yauma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha wa taron nasa sukaro wa ma hum bisukaro walakinna azaballahi syadid. Ingatlah, atau apa namanya ya gitu, ingatlah. Ada ayat 1, mulai dari ayat 1 berartinya surat Al-Hajj nih, mulai dari ayat 1. Ayat 1 dimulai dengan seruan, ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, takutlah kalian kepada Tuhan kalian. Inna zalzalatas saati syai'un azim. Nah, dari sini dimulainya akhirat. Inna zalzalatas saati syai'un azim. Sesungguhnya guncangan hari kiamat itu adalah kejadian yang maha dahsyat, maha besar. Nah, ayat keduanya, guncangan hari kiamat itu pada hari ketika kamu melihat guncangan tersebut, semua perempuan yang sedang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Setiap perempuan yang hamil keguguran kandungannya, dan kamu melihat manusia seperti bukan sepertinya, kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Tetapi azab Allah itu amat keras. Nah, tetap mulai dari situ yang namanya akhirat itu dimulai dengan terjadinya kiamatnya, dengan terjadinya keguncangan alam raya, guncang yang seguncang-guncangnya, kemudian hancur, luluh, berantakan dan lenyap. Dari sananya mulainya gitu kehidupan akhirat. Nah, seperti inilah situasinya diantaranya. Ayat ini menyebutkan seorang perempuan yang sedang menyusui sampai lupa, orang yang hamil sampai keguguran, dan semua orang itu seperti linglung. Berarti kan semua orang linglung, berarti karena dahsyatnya. Semua orang mabuk itu dengan keguncangannya, padahal mereka itu tidak mabuk. Nah, kemudian berikutnya nih, di surat Al-Muzammil ayat 17. Ini masih menggambarkannya bagaimana kiamat, hari kiamat dalam arti keguncangan dan kehancuran alam raya. Surat Al-Muzammil nih ayat 70 surat ke-73 ayat 17. Mulai dari ayat ke-14 sih sebetulnya ya. Pada hari bumi dan gunung-gunung berguncang keras, ayat ke-14-nya nih ya. Bumi dan gunung-gunung berguncang keras, dan jadilah gunung-gunung itu seperti onggokan pasir yang dicurahkan. Nah, kemudian ayat ke-16 ayat ke-17-nya, fakaifa tattaquna in kafartum yauma yaj'alul wildanu syaiba. Lalu bagaimanakah kamu bisa menyelamatkan diri kamu sendiri
jika kamu tetap kafir, jika kamu tetap tidak percaya kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban. Langsung kolot budak langsung jadi aki-aki. Ayat 18-nya as-sama'u munfatirun bihi, langit terbelah pada hari itu, kana wa'duhu maf'ula, janji Allah pastinya dibuktikan. Inna hazihi tazkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila, sungguh ini adalah peringatan, barang siapa menghendaki niscaya ia mengambil jalan yang lurus kepada Tuhannya. Nah, itulah sampai ayat ke-19. Itu yang ini adalah peringatan. Artinya Allah sudah menyampaikan hal seperti ini. Allah sudah menyampaikan hal tersebut sebagai untuk menggugah dan mengingatkan manusia. Dan itu awal gitu kan, itu awal dari yang namanya akhirat secara keseluruhan, dimulai dengan terjadinya kiamat. Nah, di sini di dua surat ya, yang dimuat itu awal dari terjadinya dari yang namanya akhirat itu adalah dimulai dengan terjadinya kiamatnya yang diwakili lah katakannya oleh surat Al-Hajj ayat 2, kemudian surat Al-Muzammil ayat ke-17 tadi. Nah, menafakuri kan ini kan judulnya kan tetapnya menafakuri, mendalami, memahami secara benar mungkinnya, memahami secara benar dan mendalam, liyab asahu zalika ala taqwa wa ta'atil maula. Nah, agarnya hal ini membawa seseorang terhadap ketakwaan dan taat kepada Tuhannya. Itu yang mendalami, memahami, menafakuri, mendalami secara memahami secara mendalam. Nah, itu agar itu hal tersebut membawa kepada ketakwaan, membawa seseorang kepada ketakwaan dan ketaatan seseorang kepada Tuhannya, sehingga supaya itunya agar fayanju min karobid daroini wa yujza bil ihsan, agar selamat ya, agar terbebas dari kepedihan dan penderitaan dunia dan akhirat. Karena tidak ada bahkan ini kalau dengan ayat yang menerangkan ini, selembar daun saja itu di surat apanya, selembar daun saja yang jatuh di hutan belantara itu kan atas kehendak Allah. Itu Allah yang menetapkan demikian. Apalagi ini artinya kan apalagi untuk manusia. Tidak ada satupun lah gitu punya manusia dan segala urusannya itu yang lepas dari Allah. Meskipun manusia seringkali demikian. Manusia seringkali untuk sesuatu itu yang manusia memandang di situ tidak ada peran Allah. Seolah-olah Allah itu tidak ada. Padahal itu kalau dalam tahzibul akhlak itu salah satu penyakit hati, itu menganggap atau seolah-olah Allah itu tidak ada. Sehingga yang menjadi pegangan bagi manusia itu hanya yaitulah sebab dan akibat. Misalnya kalau terjadi bencana, kalau tidak diketahui penyebabnya, ya paling manusia hanya mengatakan demikian, ini bencana alam. Tapi kalau yang diketahui penyebabnya, misalnya ketika terjadi banjir besar, kenapa? Ya karena hutan-hutan jadi ditebang oleh manusia, itu kan sebab akibat.
Nah, itu kan sebab akibat gitunya terjadi banjir besar, banjir bandang, banjir besar karena hutan-hutannya ditebang oleh manusia. Nih, manusia kan bisa akan manusia bisa gitunya, akal manusia bisa sampai kepada kesimpulan demikian. Ya, kenapa hutannya dibabat habis? Inilah akibatnya. Apa di situ tidak ada peran Allah? Nah, padahal gitu kan untuk bisa selamat, terhindar dan selamat dari kepedihan dan penderitaan di dunia dan di akhirat, bertakwalah kepada Allah. Karena tidak ada kan bahkan kan seluruh alam raya, bukan hanya di bumi, tidak ada apapun peristiwa apapun itulahnya yang terjadi di seluruh alam raya ini kecuali itulah kehendak Allah. Jangan sampai lalai lagi, artinya kan berarti jangan sampai lalai, jangan sampai lupa itu bahwa yang demikian itu semuanya ketetapan dari Allah. Nah, memahami, mempelajari itu kan mempelajari, mendalami, memahami hingga mendalam tentang dunia itu kan kefanaannya tadinya, tentang dunia, tentang kefanaan dunia, tentang kedahsyatan, kengerian akhirat. Nah, agar menjadikan seseorang yang bertakwa dan taat kepada Tuhannya. Dengan demikian atau agar menjadi manusia yang selamat dari kepedihan dan penderitaan dunia dan akhirat, serta diberi balasannya atas ketakwaan dan ketaatan kepada Allah, itu diberi balasan yang baik oleh Allah. Ya, ketakwaannya dan ketaatan kepada Allah itu oleh Allah diberi balasan, dibalas itulah oleh Allah. Ketaatan dan ketakwaan itu dibalas oleh Allah dengan balasan yang baik. Dan balasan yang baik itu kan bukan hanya kembalinya, bukan hanya untuk nanti di akhirat. Balasan dari Allah itu kan berlaku sejak di dunia. Ya, balasan dari Allahnya itu berlaku sejak di dunia. Di alam kubur, artinya di alam berikutnya, di alam kubur, kemudian di mahsyar. Nah, kalau surga dan neraka itu puncaknya. Ya, kalau surga dan neraka itulah puncaknya, itulah yang terbesar dari Allah sebagai balasan atas amal dari manusia. Makanya dijamin, tadinya katakanlahnya dijamin dari kepedihan dan penderitaan dunia dan akhirat, bukan hanya untuk di akhirat. Allah memberikan balasan yang baiknya untuk ketakwaan dan ketaatan seseorang kepadanya dengan balasan yang baik. Di antaranya atau intinya akan dibebaskan gitu, akan terbebas, akan selamat itu dari kepedihan dan penderitaan di dunia dan di akhirat. Nah, kemudian yang berikutnya dan segala macamlah seluruh urusan wasairu umuriha, ini masih judul kan ya, wasairu umurihima, dan segala urusan yang terkait dengan keduanya, yaitu urusan keduniaan. Nah, penjelasannya seperti ini, yaitu umurud dunya wa annaha jami'uha faniyatun, tetap mengarah ke sananya. Yang dimaksud segala urusan dunia itu umurud dunya, segala urusan dunia, wa annaha jami'uha faniyatun, bahwa segalanya, seluruhnya urusan keduniaan itu adalah fana, sementara, sebentar gitulah, bukan hanya sementaranya, sebentar sih ya. Segala urusan dunia itu sementara. Ya, andai ini merasakan merasakan kepedihan, merasakan rasa sakit,
seperti yang dialami ininya kalau kita melihat apa yang dialami oleh Rasulullah SAW, misalnya ya, yang dialami oleh Rasulullah sendiri ketika tabligh dakwah ke Taif. Rasulullah kan bukannya diterima, tapi malah dimaki-maki gitu, malah dilempar sampai Rasulullah itu berdarah. Padahalnya rasa sakit yang dirasakan oleh Rasulullah SAW itu 2 kali lipat dibanding dengan yang lain. Luka misalnya, kalau Rasulullah luka gitunya berdarah sakit pasti, kalau luka berdarah pasti pedih, perih. Nah rasa sakit bagi Rasulullah itu 2 kali lipat. Kemudian ketika perang Uhud juga Rasulullah SAW ikut perangnya. Rasulullah perang Uhud termasuk yang beliau ikut. Beliau pun ternyata kena oleh anak panah gitu dari musuh, sampai juga berdarah. Nah apa Rasulullah itu merasakan sakit itu 2 kali lipat bahkan. Nah, tapi kan berprinsip lah di dunia ini kalaupun ada rasa sakit, ada kepedihan, kan gak akan lama. Ternyata kan setelah perang Uhud itu dimenangkan, kan kegembiraan yang ada berubah kan, rasa sakit dan rasa pedihnya waktu kena anak panah. Setelah perang Uhudnya selesai ya berubahlah gitu, jadi kegembiraan. Padahal waktu kena anak panahnya kan terasa pedih, terasa sakit. Waktu berdarahnya dilempar oleh penduduk Taif sampai berdarah, ya secara perasaan kan Rasulullah juga manusia. Belum lagi berdarahnya Rasulullah merasakan perih gitunya, pedih dari lukanya itu 2 kali lipat. Tapi nah inilah kan baik dunia mah, biarlah merasakan hal seperti itu. Kalau di sini dunia kan tidak lama. Dalam bab sekarang berarti ke masalah itunya bahwa kalau ini urusan keduniaan, demolilah keduniaan mbak, gitu prinsip nanti. Mau urusan keduniaan itu kan gak akan lama. Kalau mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, hal-hal yang menyebalkan, itulahnya hal-hal yang menyakitkan, nah prinsipnya dunia mau demolilah. Tapi kalau merasakan kepedihan berarti kan, tapi kepedihan, kengerian, rasa sakit kalau sudah di akhirat itu abadi. Dan sebetulnya tambah lagi berarti lahnya kalau untuk masalah dunia, keduniaan, kehidupan dunia, demolilah. Gitulah prinsip nama. Nah, ini kan bab menafakuri itu keagungan ciptaan Allah, fananya dunia. Nah itu kan diarahkan ke sana. Tambahan itunya untuk urusan dunia ini bukan hanya soal fananya lahnya, yaitu yang 3 tadi. Segala sesuatu dunia dan keduniaan ini fana itu sebentar, kemudian jumlahnya sedikit, kadarnya rendah. Itulah urusan dunia mau pokoknya mah. Orang terkaya di dunia ini berapa banyak sih kekayaannya? Nah ngeroelah kaitung keneh itunya. Orang terkaya di dunia ini berapa banyak sih kekayaannya? Emang selamanya? Ya sebentar, betul-betul sebentar. Apakah hartanya yang akan Allah ambil lagi? Orangnya masih hidup, hartanya diambil oleh Allah banyak. Yang kejadian demikian. Orang kaya yang kemudian bangkrut disebutnya. Contohnya si Ronaldinho. Si Ronaldinho kan dia termasuk yang bangkrut. Padahal di masa jayanya, uangnya berlimpah, kekayaannya berlimpah. Itu pemain bola dari Brazil kan, yalah ada pemain terkenal tuh pasti. Kekayaannya berlimpah. Menurut beritanya sekarang dia bangkrut. Artinya hartanya yang lebih dulu diambil oleh Allah, orangnya masih hidup. Atau orangnya yang lebih dulu diambil oleh Allah, orangnya mati. Tetap saja
Dia berpisah dengan hartanya, bukan lagi pemiliknya. Ya berarti sebentar biar bagaimanapun. Tambah lagi tanya, jadi bukan hanya fana, bukan hanya sebentarnya gitu. Segala sesuatu yang bersifat keduniaan itu waktunya sebentar, jumlahnya sedikit dan kadarnya rendah. Nah, dan ininya memikirkannya wasairu umuriha, memikirkan segala menafakuri segala permasalahan, segala urusan keduanya, dunia dan akhirat. Dan terutamanya yang disebut di judul ini kan, kalau urusan dunia yaitu annaha jami'uha faniyatun, semuanya hanya sebentar. Ya, dunia ini semuanya hanya sebentar. Adapun tentang akhirat yang harus didalami, ditafakuri itu adalah ahwalul akhirati wa annaha syadidatun, yaitu yang tadinya kedahsyatan dan kengerian akhirat, wa annaha syadidatun, dan itu maha berat itu bagi manusia. Urusan akhirat itu maha berat untuk dihadapi dan dijalani. Jadi urusan akhirat itu maha berat bagi manusia untuk dihadapi, dijalani. Kalau di mahsyar nih, kalau di mahsyarnya, nah kalau yang di mahsyar kan ada yang 7 golongan orang yang akan mendapat perlindungan, baru bisa lepas itunya dari dahsyat dan ngerinya di mahsyar, karena diberi perlindungan, diberi naungan oleh Allah. Nah, yang tidak termasuk, tidak mendapatkan perlindungan dan naungan dari Allah, tidak ada yang sanggup sebetulnya. Tadi di satu hadisnya Rasulullah sudah menyabdakan demikian. Manusia akan dikumpulkan di satu dataran, sejak manusia pertama sampai manusia yang terakhir, matahari jaraknya hanya 1 mil, dan kedukaan, kepedihan, kengerian, rasa sakit lah gitunya di mahsyar nih. Itu sudah di luar kemampuan manusia untuk menahannya. Nah, ini yang tentang ini penjelasan dari kata-kata ininya di judulnya ya. Dan menafakuri seluruh sairu umuriha, segala hal seluruh yang berkaitan dengan keduanya, dunia dan akhirat. Kalau dunia yaitu tentang fananya gitunya, di sini yang ditekankan. Kalau akhirat berarti yang harus tertanam di dalam diri kita itu adalah akhirat itu mengerikan. Akhirat itu maha dahsyat dan berat itu untuk dihadapi, untuk dijalani. Tapi kan tidak bisa tidak mau untuk menjalani, karena memang itulah ketetapan Allah bahwa manusia itu akan menjalani tahapan hidup yang sudah Allah tetapkan. Akhirat itu pasti dialami oleh manusia. Semuanya harus menjalani. Nah, agar selamat dari penderitaan dan kepedihan dunia dan akhirat, nah maka dengan bertakwa dan taat kepada Allah. Tapi kan takwa dan taat kepada Allah itu tidak bisa tanpa menafakuri hal-hal seperti ini. Karena yang nampak, ini lagi kembali kepada inilah yang kemampuan, dan inilah kemampuan yang ada pada manusia, yaitu hanya mampu melihat, mendengar, merasakan apa yang nampak. Dunia kitu teh. Makanya ke dunia lagi ya, karena itulah yang terlihat, itulah yang terdengar, itulah yang terasa. Makanya ini kelihatan itu judulnya menafakuri. Nah, coba dalami sebetulnya urusan dunia itu bagaimana, dalami urusan akhirat itu bagaimana. Artinya kan kalau sudah memahami secara benar dan mendalam tentang dunia dan akhirat, pasti yang muncul ini di dalam dirinya, yaitu ketakwaan dan ketaatan kepada Allah.
di mana ketakwaan dan ketaatan kepada Allah inilah itu yang akan membawa seseorang selamat terhindar dari kepedihan dan penderitaan baik dunia ataupun akhirat. Nah, kemudian yang berikutnya tentang taksirun nafsi. Jadi judulnya ininya bab sekarang ini gabungan dari banyaknya, ada beberapa kan judulnya nih ya. Nah, sekarang taksirun nafsi. Taksirun nafsi itu ya, ini kebalikan. Taksirun nafsi itu kebalikan dari tulul amal. Kalau bahasa Arab nanti tola ya tululan panjang artinya. Tulul amal pakai alif di sini ya. Tulul amal bukan ain. Tulul amal artinya panjang angan-angan tentang keduniaan. Ini kan bertentangan sebetulnya kan, bertentangan dengan yang tadi karakter keduniaan. Dunianya sendiri fana, dunianya sendiri sedikit jumlahnya, dunianya sendiri rendah kadarnya, sementara tulul amal itu ingin hidup lama di dunia. Dunianya saja hanya sebentar, ini malah ingin hidup lama. Sok lieur wae cek Allah teh atuh dunianya sebentar, nah kamu malah ingin lama. Nah, taksirul amal itu berarti sejalan dengan bahwa dunia ini fana. Ya yakinilah gitu bahwa yakinilah dunia itu fana, sehingga sesuaikanlah dirinya itu dengan karakter dari dunia. Dunianya sebentar, kenapa kita ingin lama di dunia? Ini nggak bisa berarti kan. Dunianya sebentar, kitanya malah ingin lama. Kan bertentangan berarti kan ya dengan dunia sebentar kita ingin lama. Dunianya sedikit, kita ingin banyak. Dan di dunia ini kan satu lagi kan tentang tulul amal itu, manusia itu menginginkan kebebasan. Manusia itu ingin kebebasan itu yang menginginkan kebebasan teh orang yang ahmak itu yang hidup sebebas-bebasnya menurut dirinya, yaitu yang wal ahmaku atau wal ajizu manit taba'a hawahu. Nah, inilah keinginan manusia. Kalau orang yang al-kais, orang yang cerdas adalah orang yang terus memperbaiki introspeksi, memperbaiki dirinya, mempersiapkan dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan tidak berhenti beramal untuk hidup setelah matinya. Ini orang yang al-kais, ya, orang yang pintar, orang yang cerdas itu adalah orang yang terus mempersiapkan dirinya, mengoreksi dirinya, dan tidak berhenti beramal untuk hidup setelah matinya. Tayya tulul amal yang ketiga dari manusia ini. Wal ajizu, orang yang lemah akal, yang bodoh, yang dungu, itu orang yang manitaba'a hawahu, orang yang mengikuti keinginannya sendiri. Artinya kumaha urang weh, tak itu kan hayangna teh bebas, kumaha urang weh, terserah saya. Artinya tidak mau terikat dengan aturan apapun, terserah saya. Tah hadisna teh eta tah tulul amal tentang kebebasan teh. Ya, manusia itu inginnya hidup terserah dirinya. Pokoknya mas mau gue lah sebutan teh. Kalau saya mau lakukan, saya nggak mau, enggak. Apa yang mau saya lakukan, ya saya lakukan, terserah saya. Itu tulul amal manusia tentang kebebasan. Nah, padahal kan tidak bisa di dunia seperti itu, tidak bisa. Ini yang tiga tadinya Allah sudah menetapkan dunianya sebentar, kitanya ingin lama, kan bertentangan. Berarti dunianya sedikit, kita ingin banyak. Dunianya terikat lah itunya, terikat atau tidak bebas. Nah, kitanya ingin bebas. Padahal ketiganya ini akan diberikan oleh Allah, tapi nanti di surga.
Ingin lama kan tidak dibatasi, waktunya abadi. Ingin banyak, ya kan sebanyak apa Allah memberi di surga itu kan, sebanyak apa Allah memberi, tak terkira, tidak terhingga. Dan di akhirat nanti Allah sudah tidak mengekang, tidak memerintah, tidak melarang apapun, benar-benar bebas. Kembali lagi ke sini nih. Taksiru nafsi, taksiru amali nafsi, itu maksudnya judulnya. Taksiru nafsi itu taksiru amali nafsi. Taksir itu kebalikan dari tulul amal, yaitu taksirul amal. Tidak memiliki keinginan hidup lama di dunia, apalagi abadi. Kita lihat lagi hadis yang tadi nih, yang ini tentang mencintai pertemuan dengan Allah, gitu kan hadisnya ya, mencintai pertemuan dengan Allah. Rasulullah sendiri kan begitu diberi penawaran, nggak mikir lama, nggak mikir 2 kali, mending dunia atau yang ada di sisi Allah. Kan Rasulullah nggak berpikir lama, Rasulullah nggak berpikir 2 kali, saya pilih yang ada di sisi Allah. Apa sih yang dimaksud dengan tadinya yang ada di sisi Allah itu apa, yang mana? Yaitu kemuliaan, keridhaan, rahmat dari Allah yang yang akan menyambut, katakannya yang akan menyambut ketika seseorang meninggal. Disambut gitu oleh itu kemuliaan, keridhaan, rahmat dari Allah begitu meninggal, itu yang akan menyambutnya. Kalau yakin, kalau Rasulullah kan pasti yakin ya. Kalau yakin demikian, dalam diri seseorang pasti akan mending buru-buru maut teh. Ya buat apa kan terus di dunia? Seperti Rasulullah kan masih diberi penawaran, kan masih mau di dunia, ya boleh, artinya memilih dunia atau apa yang ada di sisi Allah. Rasulullah kan tanpa pikir panjang, tanpa berpikir 2 kali, langsung memilih, saya memilih apa yang ada di sisi Allah. Padahal kesempatan kalau masih mau di dunia juga diberi oleh Allah kesempatan. Nah ini karena kalau orang yang yakin, tapi yakin itu kan tadi harus dengan punya ilmu, dengan pemahaman yang benar dan mendalam. Dunia dan keduniaan itu apa? Teharayang sih kan? Teharayang dunia dan keduniaan. Sementara yang ada di sisi Allah itu kan kemuliaan, tadinya rahmat, keridhaan Allah. Tapi itu kan sebutlahnya itu akan diberikan oleh Allah setelah meninggal. Kudu maut heula tapi nya bae sok enggak saya mending maut. Ya tapi itu kan diberikan, katakanlahnya disebutnya kan begitu meninggal kan disambut diberi oleh Allah yang demikian. Mending maut. Juga ada nih hadisnya dalam ini Kitabul Fitan-nya, di dalam Kitabul Fitan sih, di dalam Sahih Bukhari-nya Imam Bukhari memasukkannya dalam pembahasan Kitabul Fitan. Kitabul Fitan itu intinya tentang kemundurannya, asal maju, mundur berarti aya nama itu, asalnya maju. Tentang kemunduran, kerusakan, bahkan gitu kehancuran umat manusia, termasuk orang yang beragama Islam. Terutama bahkannya kalau di dalam hadisnya itu ya terkait dengan orang-orang yang beragama Islam. Nah, di mana situasi demikian, fitnah itu Rasulullah sudah menyebutkannya apabila ilmu sudah dicabut, ilmu sudah tidak ada, kemungkaran merajalela, yang beramal soleh sudah semakin menurun, sangat sedikit. Ini situasi dunia seperti apa kalau demikian? Ilmunya tidak ada, yang beramal soleh semakin sedikit,
Kemungkaran lah yang merajalela, betah moal hirup di dunia dengan kondisi demikian. Nah, karena yang terlihat, yang terdengar itu adalah ya gitulah kemungkaran, perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Bagi orang yang katakanlah bagi orang yang soleh itu anggapnya, bagi orang yang soleh situasi seperti itu sudah tidak mengenakan disebut semua betah lah hidup di dunia itu sudah enggak betah dengan kondisi dunianya manusia yang demikian. Nah, sehingga nih di dalam Kitabul Fitan itu ada hadis yang menerangkan begini, nanti akan datang satu masa, yaitu kondisi yang demikian ya. Nanti akan ada satu masa di mana orang yang masih hidup itu iri dengan mereka yang sudah meninggal. Ya, orang yang masih hidup itu merasa iri dengan mereka yang sudah meninggal. Tapi tentunya yang meninggalnya itu orang-orang yang soleh. Karena dia tahu kalau orang yang soleh setelah meninggalnya itu yaitu dapat yang tadi, dirahmati Allah, diridhoi Allah, artinya mendapatkan rahmat, mendapat keridhoan, mendapat kemuliaan dari Allah setelah mereka meninggal. Sementara dia yang masih hidup kan melihat situasi dunianya seperti itu, mending yang buru-buru maut, iri bahkan melihat iri terhadap mereka yang sudah meninggal. Boleh nggak? Ada keinginan, dia mah boleh nggak? Ada keinginan buru-buru gitu meninggal dunia. Kenapa keinginan buru-burunya? Kenapa ingin buru-buru meninggal dunia? Bukan meninggalnya, tapi yang tadi kan di dalam hadis yang mencintainya disebutnya kan mencintai pertemuan dengan Allah. Setelah orang itu meninggal lalu benar mendapatkan rahmat, keridhaan, kemuliaan dari Allah, tidak ada yang bahkan sejak matinya nih sejak masih hidup kan sudah tahu dan yakin bahwa itu yang akan didapatkan kalau meninggal. Makanya dia itu mencintai kematian disebutnya, bukan mencintai kematian, tapi tidak ada yang lebih disukai dan dicintai daripada apa yang akan didapatkan setelah meninggal. Itu kan hadisnya maknanya demikian ya, bukan mencintai kematiannya, tapi dia yaitulah menyukai, mencintai, ingin itu segera mendapatkan apa yang dijanjikan setelah meninggal. Yang buru-buru maut teh dieur cicing di dunia mah pusing di dunia mah, apalagi ya kalau situasinya dunia ini seperti yang disabdakan oleh Rasulullah tadi, sudah benar-benar fitnah itu benar-benar merajalela, ilmu sudah hilang. Yang taat agama artinya yang taat, yang soleh, yang beramal soleh itu sudah terus semakin sedikit. Kalau yang beramal soleh itu semakin sedikit, tentu yang banyak itu adalah yang melakukan sebaliknya, yaitu kemungkaran, maksiat, perbuatan dosa. Bagi orang yang soleh, bagi orang yang berpikir gitulah katakannya seperti yang disebutkan di sini. Bagi orang yang soleh, bagi orang yang berpikir tentang akhirat, semua betah guys gitu mah di dunia nanti sudah tidak akan betah. Yang buru-buru mau enggak salah, kalau punya keinginan yang demikian itu tidak salah. Tapi kalau berdoa kepada Allah supaya cepat diwafatkan, dilarang. Berdoa kepada Allah, minta itu kepada Allah, ya Allah matikanlah aku segera, itu dilarang. Jangankan dalam kondisi nggak ada apa-apa gitu, orang yang mengalami sakit misalnya, sakit itulah sakit yang berat, mungkin katakanlah orang ini sudah tidak tahan dengan sakitnya, lalu mengharap kepada Allah, ya Allah matikanlah saya, itu tetap tidak boleh. Pokoknya berdoa itu minta disegerakan, itu kematian itu tidak boleh. Tapi kalau punya keinginan
Sebetulnya bukan ingin matinya kan, tapi tadi ingin segera gitunya mendapatkan apa yang Allah janjikan bagi orang yang soleh setelah meninggal. Nah kalau itu normal. Rasulullah menyebutnya gitunya dengan orang yang mencintai pertemuan dengan Allah, orang yang mencintai kematian, bukan kematiannya. Ya, yang dicintai, yang disukai, yang sangat diinginkannya itu adalah apa yang Allah janjikan setelah kematiannya. Ya harus ataupun gitu mah harus atau itulah yang menjadi yang paling dicintainya. Nah sampai di sini tadinya barusan tentang taksiru amalin nafsi, ini kebalikan dari tulul amal. Ya bahkan kan ingin, kalau tulul amal itu ingin lama di dunia, kalau ini ingin sebentar mungkin berarti di dunia. Ya tadi yang buru-buru maut berarti. Ya, keinginan itu kan tidak disalahkan, kalau sebatas keinginan itu tidak salah. Tapi yang dilarang oleh Allah itu adalah berdoa minta segera dimatikan. Nah kalau ini bahkan harus, berartinya kebalikan dari tulul amal, yaitu taksirul amal. Tapi kan ini juga kan memiliki taksirul amal itu juga dari keyakinan yang tadi. Keyakinan bahwa dunia ini sebentar, keyakinan bahwa akhirat itu abadi, keyakinan bahwa ya yang tadi lah hanya bagi orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah itu akan terbebas, diselamatkan oleh Allahnya dari kepedihan dan penderitaan di dunia dan di akhirat. Kemudian nah ininya tulul amalnya, kebalikan ini kan tentang taksirul amal. Taksirul amal atau kebalikan dari tulul amal. Tulul amal itu tadi kan ingin hidup lama di dunia, padahal pasti mati. Nah, orang yang dimaksud dengan taksirul amal di sini yaitu orang yang tidak lupa akan kematian, dan memang tidak boleh lupa, tidak boleh lalai akan kematian. Hingga di dalam Islam ini kan Allah mengadakan ziarah kubur, di mana tujuan dari ziarah kubur itu Rasulullah menyebutkan fa innaha tuzakkirukal maut. Melakukan ziarah kubur itu agar mengingatkan kalian akan kematian. Itu jalan terakhir, tapi apa perlu dengan ziarah kubur supaya ingat kematian? Yang bagi orang yang tidak lalai, tidak lupa akan kematian, tidak perlu sebetulnya ziarah kubur. Karena ziarah kubur itu kan bertujuan untuk mengingatkan manusia akan kematian. Tapi taksirul amal artinya tidak lupa akan kematian. Hadisnya nih ya, satu lagi nih tentang ini nih, kebetulannya yang saya ingat nih, judul nanti naon artinya itu pemutus segala kenikmatan. Eta nanti judul nanti hadisnya deh, panjang ya. Dari Abu Sa'id, ini mungkin nggak akan semuanya nih ya, atau kita baca dulu nih seperti ini nih. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW memasuki tempat sholat beliau. Lalu beliau melihat orang-orang. Sepertinya gitu, beliau melihat orang-orangnya, mereka tertawa hingga terlihat gigi-giginya, yang artinya tertawa lepas kumaha lah. Rasulullah masuk ke tempat sholat beliau, lalu melihat orang-orang sedang
Ya tertawa anu karitu lah teh lah. Pokoknya tertawa teh. Di sini disebutkannya gitu hingga terlihat di gigi mereka. Nah, kemudian beliau bersabda, melihat demikian beliau bersabda, ingat sesungguhnya bila kalian banyak-banyak mengingat pemutus segala kenikmatan. Ya, ingat, bila kalian banyak-banyak mengingat pemutus segala kenikmatan, niscaya kalian tidak sempat untuk melakukan apa yang aku lihat. Ini bahasa Rasulullah. Jika kalian banyak mengingat pemutus kenikmatan, tentu aku tidak akan melihat kalian itu berbuat seperti tadi, gitulah gitunya. Mau kaburu sesurian, mau kaburu mau sesurian tasuri ini dikasih gitu. Karena itulah, ya karena itu perbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan. Nah, sesungguhnya tidaklah ada suatu hari melewati pekuburan melainkan kuburan itu berbicara. Aku rumah keterasingan, aku rumah kesendirian, aku rumah tanah, aku rumah cacing. Bila seorang mukmin disemayamkan, maka berkata kepadanya, selamat datang. Engkau adalah orang yang berjalan di atas punggungku yang paling aku sukai. Karena saat ini aku diberi kuasa menanganimu dan kamu kembali kepadaku, kamu akan melihat apa yang akan aku lakukan kepadamu. Rasulullah SAW kemudian bersabda lagi, lalu diluaskan baginya sejauh mata memandang dan dibukakan baginya pintu menuju surga. Kayak tentang pemutus kenikmatan, ya kan di hadis ini Rasulullah justru menyabdakan karena itu perbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan, yaitu kematian. Yang dimaksud dengan taksirul amal. Kalau orang yang tulul amal lupa mati karena dalam pikirannya bahkan itu menjadi keinginannya yaitu hidup lama di dunia. Nah, mestinya seperti ini ya, taksirul amal. Kemudian sedikit lagi nih, watahzibuha, dan menempa mendidik mengajari diri, itulahnya menempa diri, mendidik diri sendiri, mengajari diri sendiri. Watahzibuha gitunya, watahzibuha memelihara, memelihara diri minal akhlaqis sayyi'ah, dari al akhlaqus sayyi'ah, dari akhlak yang tercela. Bi tazakuri ahwalil akhirah, ya tetap saja tadinya dengan memahami, mempelajari dan memahami secara mendalam tentang dahsyat dan mengerikannya akhirat. Karena ya dengan dengan hal seperti itu juga akan sebagai bentuk siraman lah gitunya, siraman gitu bagi diri untuk menjauhi akhlak yang tercela. Karena akhlak yang tercela itu juga termasuk yang balasan dari Allah atau azabnya itu berat. Dan sedikit lagi ini yang terakhir dari judulnya ya, dan mengarahkan, menempatkan dirinya menjadi seorang yang istiqomah. Nah kan istiqomah itu bab sebelumnya ini kan tentang istiqomahnya. Istiqomah itu kan dalam hal ini istiqomah yang dimaksud adalah konsisten dalam hal yang tadi lahnya, dalam bertakwa dan taat kepada Allah. Nyawaham liha alal istiqomati, dan mengarahkan, menempatkan diri menjadi
orang yang istiqomahnya istiqomah dalam bertakwa dan taat kepada Allah. Terakhir nih, ini penjelasan dari sininya. Hadza innama yablughuhul abdu bi ta'yidillah. Ini semua bisa diraih oleh seorang hamba, bisa didapat, dimiliki oleh seseorang bi ta'yidillah, dengan kekuatan Allah atau dengan bantuan Allah. Tidak ada yang bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Hadza yablughuhul abdu, ini bisa diraih oleh seorang hamba bi ta'yidillah, hanya dengan bantuan kekuatan atau di atas pertolongan oleh Allah. Wa taufiqihi littiba'il kitabi was sunnah, dan tayatnya anugerah atau dengan hidayah terakhir yang Allah berikan kepada manusia, yaitu kesesuaian, kecocokan. Artinya di dalam diri kita itu ya ada kecocokan, ada kesesuaian, littiba'il kitabi was sunnah, untuk mengikuti Al-Quran dan sunnah. Ini sekali lagi ini kalimat terakhirnya dari penjelasan tentang judulnya. Wa hadza innama yablughuhul abdu bi ta'yidillah. Ini semua hanya bisa dicapai, diraih oleh seorang hamba karena pertolongan, karena diberi kekuatan oleh Allah. Wa taufiqihi, dan Allah yang memberikan, lah gitunya, Allah yang memberikan taufik disebutnya. Allah yang memberikan taufik, yaitu kecocokan, kesesuaian, keselarasan dirinya untuk mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak itu judulnya, tanya itu baru judulnya nih ya, belum ke, karena di sini tidak ada hadisnya di dalam bab ini. Di dalam kitab Riyadhus Shalihinnya berarti Imam An-Nawawi-nya tidak memasukkan hadis nih, hanya memasukkan ayat-ayat tentang dengan judul yang cukup banyaknya. Judulnya jadi beberapa poin: menafakuri keagungan ciptaan Allah, 2, menafakuri fananya dunia, artinya memahaminya secara benar dan mendalam, apa sih dunia itu. Kemudian tentang akhirat, yaitu tentang yang pasti adalah kedahsyatan dan kengeriannya, karena akhirat itu seperti itu. Kemudian memahami lahnya semua yang berkaitan dengan keduniaan dan keakhiratan. Jadi kalau disebut satu persatu berapa? Jadi satunya menafakuri keagungan seluruh ciptaan Allah, 2 tentang keduniaan, 3 tentang kengerian dan kedahsyatan akhirat, 4 segala hal yang berkaitan dengan keduniaan dan keakhiratan, 5 taksirun nafsi. Taksirun nafsi itu tadi ternyata gitulahnya kebalikan dari tulul amal, yaitu dengan cara perbanyaklah mengingat kematian. Yang ke-6 tahzibuha, yaitu memelihara diri dari akhlak-akhlak yang tercela. Kemudian yang ke-7 membawa diri menjadi seorang yang istiqomah. Panjang dengan judulnya, banyak nih, ada beberapa poinnya. Tausilatah berarti masih karena judulnya panjangnya bahasan soalnya gitu. Saya melihat judulnya juga, ya ini ternyata judulnya juga perlu diterangkan gitu kan, masing-masing seperti apa. Nah, berarti berikutnya nanti kita mulainya ke ayat-ayat yang dimasukkannya di dalam bab ini. Ayatnya itu ada berapa nih? Ada 4-nya ayatnya. Di sini tanpa hadisnya. Ada sih hadisnya, yaitu pokoknya hadisnya banyak. Ini saja pokoknya. Menurut penulisnya nih ya, hadisnya banyak tentang hal ini karena judulnya juga tadi banyak. Tapi yang pokoknya untuk semuanya itu adalah, yaitu hadis yang tadi, al-kaisu mandana nafsahu, jadilah orang yang selalu introspeksi diri. Jadilah orang gitu yang selalu
memperbaiki diri eta hadis nama sakitu ya telah pokokna mah gitu intina